I want you to look at this picture up here. Saya ingin saudara melihat foto yang ada di belakang sini. Then we're going to read from the Bible, Lalu kita akan membaca dari Alkitab, verse that God has for you today. yaitu ayat yang diberikan Tuhan kepada Anda hari ini. So open your Bible to 2 Corinthians Jadi silahkan buka Alkitab Anda di 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-6. 2 Korintus pasal 9 ayat 6. 2 Corinthians 9. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. I was telling Pastor Petrus this week, Pada minggu ini saya sedang berkata kepada Pastor Petrus, for the last 5 years when God talked to me about Indonesia, selama 5 tahun terakhir ini ketika Tuhan berbicara kepada saya mengenai Indonesia, God does not talk to me about all of Indonesia. Tuhan tidak berbicara kepada saya mengenai seluruh Indonesia. And I don't understand why. Dan saya tidak tahu alasannya mengapa. But God does not talk to me about all the churches in Indonesia. Tapi Tuhan tidak berbicara kepada saya mengenai seluruh gereja di Indonesia. And I don't understand why. Saya juga tidak mengerti kenapa. But when God begins to talk to me, Tetapi pada waktu Tuhan mulai berbicara kepada saya, He always starts like this. selalu dimulai dengan cara begini. Go to Holy Stadium Pergilah ke Holy Stadium and prophesy. dan bernubuatlah di sana. Go to Holy Stadium Pergilah ke Holy Stadium and prophesy. dan bernubuatlah. Many years ago, I was preaching here, Banyak tahun yang lalu saya berkhotbah di sini, and God spoke to me what He told me many, many times. dan Tuhan berbicara kepada saya hal yang sudah dikatakannya banyak kali. Holy Stadium should be different than any church in Indonesia. Holy Stadium itu harus berbeda dengan gereja manapun di Indonesia. It's not to be a place of entertainment, Ini bukan tempat hiburan. a place where people meet God. Inilah tempat di mana orang-orang berjumpa dengan Tuhan. People are able to come from any place in the world and come to Holy Stadium and meet God. Orang bisa datang dari bagian manapun di dunia ini ke Holy Stadium untuk berjumpa dengan Tuhan. Last night I talked to the young people of the church. Semalam saya berbicara kepada anak-anak muda di gereja. I said, all of you are very happy. Dan saya berkata, kalian semuanya senang sekali. God has blessed the people of Indonesia. Tuhan telah memberkati negara Indonesia. Many of you drive car, all of you have motorbikes. Banyak di antara Anda yang naik mobil, juga ada yang naik sepeda motor. But I don't understand so many things Tetapi ada begitu banyak hal yang tidak saya pahami. because I preach in so many countries in the world. Oleh karena saya telah berkhotbah di begitu banyak negara di dunia ini. And this I will never understand. Dan hal yang ini saya tidak akan pernah mengerti. When they go to America, they say, we are the number one country in the world. Kalau kita pergi ke Amerika, mereka berkata bahwa kamilah negara nomor 1 di dunia. I go to UK, they have many prophecies about revival. Saya pergi ke United Kingdom, ke Inggris, dan ada banyak nubuat tentang revival. Same is true with Africa and South America. Hal yang sama juga terjadi di Afrika maupun di Amerika Selatan. Then when I hear the voice of God, Mereka mendengar suara Tuhan, and God tells me about His plan for revival in the whole world, saya mendengar suara Tuhan, dan saya mendengar rencananya untuk terjadinya revival di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. before Jesus comes back, He wants to have great harvest in the whole world. Sebelum Yesus datang kembali untuk yang kedua kali, dia ingin ada tuaian besar dari seluruh dunia. But this does not happen. Tetapi hal ini belum terjadi. Somebody has to lead the revival for the whole world. Haruslah ada yang memimpin revival untuk seluruh dunia. They have to be a leader in the world. Mereka haruslah menjadi pemimpin dunia. God looks for a country of poverty and corruption. Dan Tuhan mencari-cari sebuah negara yang miskin, sebuah negara yang banyak korupsinya. God looks for a country that nobody with intelligence would ever choose. Dan Tuhan memilih sebuah negara di dunia ini yang kalau orang-orang yang punya intelijensia lalu memikirkan tentang negara ini, mereka tidak akan menyangka inilah negara ini. Because God wants the glory. Oleh karena Tuhan ingin kemuliaannya. God wants the glory. Tuhan inginkan kemuliaannya. If you are talented, Jika saudara ini punya talenta, you have money and God uses you, saudara punya uang yang diberikan Tuhan pada Anda, you say it's because of my education, maka Anda bisa berkata, ini karena pendidikan saya, it's because of my talent, my ability, ini karena talenta saya, karena kesanggupan saya, and God will not get the glory. maka Tuhan tidak mendapatkan kemuliaannya.
that when God looks at people, that nobody would qualify. Tapi kalau Tuhan mencari orang-orang yang tidak memenuhi syarat buat yang lainnya. I told the people last night, Malam saya berkata pada orang-orang. when I was in high school, I only liked two things. Pada waktu saya di sekolah menengah, saya cuma suka dua hal. I like sports and I like girls. Saya suka olahraga dan saya suka cewek. That's all. Itu aja. When you ask anybody in my school, what person will never succeed in life, Kalau Anda tanyakan kepada setiap orang yang di sekolah saya, di antara para siswa ini yang mana yang tidak akan pernah berhasil? everybody would say one name. Semua orang akan menyebut satu nama. Daryl Scott. Daryl Scott. Me. Saya. Nobody ever believed in me. Tidak ada orang yang pernah percaya pada saya. And then God looked at me. Dan kemudian Tuhan memandang saya. He said, you are good. Dan dia bilang, kamu baik. Your life like a roller coaster. Hidupmu seperti roller coaster. Cry for God. Kamu menjerit kepada Tuhan. Very bad sinner. Tapi lalu jadi pendosa yang parah sekali. More of God. Lebih lagi ya Tuhan. Very bad sinner. Tapi jadi pendosa parah lagi. Nobody would ever choose you. Tidak akan ada orang yang pilih kamu. Daryl Scott, Daryl Scott, you are pathetic. kamu itu menyedihkan. You are like the worst Christian in the whole world. Kamu seperti orang Kristen paling parah, paling buruk di dunia ini. And then one day, Dan kemudian satu hari, God pointed at me. Tuhan menunjuk kepada saya. He said, I will use you. Dan dia berkata, aku akan memakai kamu. I will fill you with my power. Akan kupenuhi engkau dengan kuasaku. I will let the glory of God come upon you. Akan kubuat kemuliaanku turun atasmu. And you will shake the whole world. Maka engkau akan menggoncang seluruh dunia. And you give people hope. Dan engkau akan memberikan pengharapan kepada orang-orang. Because if I can use Daryl Scott, I can use anybody. Oleh karena kalau aku bisa memakai Daryl Scott, maka berarti aku bisa memakai semua orang, siapa saja. Today, Hari ini, when you ask people in America, kalau Anda tanya orang-orang di Amerika, have you heard about good things in Indonesia? apakah kalian pernah mendengar hal yang baik tentang Indonesia? They say this. Mereka berkata begini, Where's Indonesia? Indonesia itu apa ya? Where's Indonesia? Di mana itu Indonesia? Oh. In America, I talked to pastors. Di Amerika saya berbicara kepada pendeta-pendeta. I said, you should invite Petrus and Groom to your church. Dan saya bilang kepada mereka, Anda seharusnya mengundang Petrus Agung ke gereja Anda. They say, who's he? Mereka bilang, siapa dia? When I came to this church, Pada waktu saya datang ke gereja ini, Pastor Petrus was sitting next to Tina Pastor Petrus sedang duduk sebelah Ibu Tina in a very small church. di gereja yang kecil sekali. I prophesied to them, Saya bernubuat kepada mereka. Petrus, Tina, God will bless you. Petrus, Ibu Tina, Tuhan akan memberkati Anda. Your church will become one of the greatest churches in Indonesia. Gerejamu akan menjadi salah satu gereja terbesar di Indonesia. And that's only the beginning. Dan itu baru awalnya saja. Then one of the great churches of the whole world. Kemudian akan menjadi salah satu gereja terbesar di seluruh dunia. And you'll not have poverty. Dan kalian tidak akan miskin. You'll not have poverty. Kalian tidak akan miskin. God will bless the people in your church. Tuhan akan memberkati jemaat di gerejamu. And great wealth will come into your church. Dan kekayaan besar akan datang di gerejamu. I will take away poverty. Aku akan buang kemiskinan. I will bless the people Aku akan berkati orang-orangnya. so they can bless the whole world. Sehingga mereka pada gilirannya memberkati seluruh dunia. Petrus and Tina, they never said amen. Pak Petrus dan Ibu Tina tidak pernah bilang amin. They look at the floor, Mereka ngeliatin lantai aja. just like you. Sama seperti Anda. But God was not impressed. Tapi Tuhan tidak terkesan. God saw Petrus and God saw Tina. Tuhan melihat Petrus dan Tuhan melihat Tina. He said, I will shock all of Indonesia. Dan dia bilang, aku akan membuat seluruh Indonesia terkejut karenanya. And I will amaze the world. Aku akan membuat seluruh dunia tercengang. And I will use them to bless the whole world. Dan aku akan pakai mereka untuk memberkati seluruh dunia. Over 2 years ago, the devil tried to kill me. Kira-kira 2 tahun yang lalu, lebih dari 2 tahun yang lalu, iblis berusaha membunuh saya. And I was dying of a heart attack in America. Saya sedang sekarat oleh karena serangan jantung di Amerika. 2 doctors were telling me how I was going to die. 2 dokter mengatakan kepada saya akan segera mati. And then God talked to me Kemudian Tuhan berbicara pada saya. when I was dying. Pada waktu saya sedang sekarat itu. And he said, April the 26th, Tuhan berkata, bulan April, tanggal 26. go to Holy Stadium. Pergilah ke Holy Stadium. You know where Holy Stadium is? Apakah Anda tahu di mana Holy Stadium itu? You know? Anda tahu? If you don't know, Kalau Anda tidak tahu, it's in a city called Samarra. itu di sebuah
kota yang namanya Semarang. Yeah. Ya. Right here. Yaitu di sini. God said, prophesy. Tuhan berkata, bernubuatlah. And release anointing, acceleration anointing. Dan lepaskanlah pengurapan akselerasi. And you've already done that. Dan kita sudah lakukan hal itu. But shift gear. Tapi sekarang ganti persneling. I have no idea Saya ini nggak ngerti. what happened. Apa yang terjadi? God shift gear Tapi Tuhan mengganti persnelingnya. in Holy Stadium. Di Holy Stadium. God said this. Tuhan berkata begini. Do not try to understand Jangan mencoba memahaminya. what I do in Holy Stadium. Mengenai apa yang aku kerjakan kepada Holy Stadium. When you prophesy, Ketika engkau bernubuat. it'll change the whole world. Itu akan mengubah seluruh dunia. Today, you clap your hands. Pada hari ini Anda tepuk tangan. And I would like to tell you this. Tapi saya ingin ceritakan pada Anda hal ini. You have no idea. Anda nggak ngerti apa-apa. I have no idea. Saya sendiri nggak ngerti apa-apa. Pastor Petrus has no idea Pastor Petrus juga nggak ngerti apa-apa. about the power of God that was released into your church, Mengenai kuasa Tuhan yang sedang dilepaskan kepada gereja Anda. that was released into your life. Yang sedang dilepaskan dalam hidupmu. If you are willing to reject religion, Jika Anda rela menolak agama. praise God, worship God, Memuji Tuhan, menyembah Tuhan. but then step into the glory. Pujilah Tuhan, sembahlah Tuhan, tapi kemudian melangkahlah masuk ke dalam kemuliaan Step Tuhan. into the glory. Melangkahlah masuk ke dalam kemuliaan Tuhan. Step into the glory Melangkah masuk dalam kemuliaan Tuhan. where you have intimacy with God. Disitulah Anda mengalami keintiman dengan Tuhan. You listen to Pastor Petrus, Anda mendengarkan Pastor Petrus, but you hear the voice of God. tapi Anda juga mendengarkan suara Tuhan sendiri. All of you can hear the voice of God. Anda semua masing-masing dapat mendengar suara Tuhan. You can see the glory. Anda bisa melihat kemuliaan itu. Your children can see the glory. Anak-anak Anda dapat melihat kemuliaan. When Pastor Petrus talks to you, Pada waktu Pastor Petrus berbicara pada Anda, you say it's true. Anda berkata, ini benar. Because God told me the same thing. Oleh karena Tuhan sudah memberitahu hal yang sama kepada saya. Very dangerous in Indonesia right now. Keadaan di Indonesia sekarang sangat berbahaya. Because most of you don't need God. Oleh karena kebanyakan di antara Anda tidak butuh Tuhan lagi. You have a good life. Hidup Anda sudah baik. You have food. You have money. Anda punya makanan, Anda punya uang. Things are good for you. Semuanya baik-baik saja buat saudara. So let me tell you this. Tapi coba saya beritahu saudara hal ini. Things are not good for the whole world. Hal ini kurang baik buat seluruh dunia. Talk to Stephen. Saya Pastor, berbicara pada Ibu What Tina. is it like in Nepal? Pastor Tina baru saja dari Nepal. What is it like in Pakistan? Dan tahu bagaimana keadaan di Pakistan. What is it like in all the nations of the world? Bagaimana keadaannya di negara-negara lainnya di seluruh dunia. It is not good. Dan keadaannya tidak baik. What is it like in America? Bagaimana keadaannya di Indonesia? Di Amerika. We have President Obama. Kami punya Presiden Obama. He does everything he can to protect the Muslim people. Dan dia lakukan apa saja yang dia bisa untuk melindungi para orang Muslim. That is good. Dan itu baik. He does everything he can to destroy the Christians. Tapi dia juga lakukan apa saja yang dia bisa untuk menghancurkan orang Kristen. Everything he can to take away from the Christians. Segala sesuatu yang bisa dia perbuat untuk mengambil sesuatu dari orang Kristen. To take away the religious freedom we have. Untuk mengambil kebebasan beragama yang kami miliki. We have always been a Christian country. Kami selalu menjadi negara Kristen. The first thing President Obama said was this. Tapi hal pertama yang dikatakan Presiden Obama adalah begini. Before all the people in America, Di depan semua orang di Amerika. we are not a Christian country. Kita bukan negara Kristen. No more. Tidak lagi. No more. Tidak lagi. We are a multi-religion country. Kita adalah negara multi agama. He does not like Israel. Dan dia tidak suka Israel. He does everything to rob from Israel. Dia melakukan segala sesuatu untuk bisa merampok dari Israel. What is America like today? Apa yang disukai Amerika pada hari ini? I love America, Saya cinta Amerika. but I'll tell you this. Tapi saya akan beritahu saudara hal ini. We need God. Kita memerlukan Tuhan. Kami memerlukan Tuhan. We need help. Kami perlu pertolongan. And this is what I do not understand. Dan inilah yang saya tidak pahami. When God looks at all the countries in the world, Pada waktu Tuhan memandang ke seluruh negara di dunia. for somebody who will lead revival in the whole world, Di mana ada orang yang akan memimpin revival ke seluruh dunia. God chose
only one country, Tuhan memilih hanya satu negara saja, country of Indonesia. negara Indonesia. You believe that a little bit? Saudara percaya sedikit akan hal ini? When you hear the voice of God, Tapi kalau saudara sendiri dengar suara Tuhan sendiri, you will not clap your hands. saudara tidak akan tepuk tangan. You'll jump. Saudara akan lompat. You'll scream. Saudara akan teriak-teriak. You'll run. Saudara akan lari-lari. Last Sunday I was in the green room. Minggu yang lalu saya ada di green room. A man walked into the room. Dan seseorang masuk ke green room. Great man of God. Seorang hamba Tuhan yang besar. I never met him before. Saya belum pernah berjumpa dengan dia sebelumnya. By the name of Robert Lurden. Namanya Robert Lurden. I listened to him preach last Sunday. Saya mendengarkan khotbahnya di hari Minggu yang lalu. Very, very good sermon. Dan khotbahnya amat-sangat bagus. Very good. Sangat bagus. It was very good for all of you. Dan sangat baik buat Anda semuanya. Robert Lurden told all of you this. Robert Lurden menceritakan kepada Anda semua tentang hal ini. The anointing in your life is like this. Urapan di dalam hidup saudara itu seperti ini. It's not a lion. Bukan singa, It's not an eagle. bukan juga Raja Wali, It's an ox. tetapi sapi jantan. And you must work Dan saudara harus kerja under the anointing of God. di bawah urapannya Tuhan. God will bless you Maka Tuhan akan memberkati Anda and bring greater blessing into your life. dan memberikan berkat yang lebih besar lagi kepada Anda. That is true. Dan itu memang benar. That's true for you. Itu betul buat saudara. But this morning at 6:25, Tetapi pada hari ini pagi-pagi jam 6.25, God told me this. Tuhan memberitahu saya hal ini. Talk to Tina. Berbicaralah kepada Ibu Tina. I like Tina. Saya suka Tina. I respect her greatly. Saya sangat menghormati dia. Ask her how often you talk to Papa Daryl. Coba tanya kepadanya berapa kali berbicara dengan Papa Daryl. I don't like to talk to her very much. Saya tidak suka terlalu banyak berbicara dengan dia. One of the first rides in car in Indonesia was with Tina. Tapi pertama kali saya menumpang mobil seseorang di Indonesia adalah dengan Ibu Tina. I have never seen a woman drive so fast in all of my life. Saya belum pernah melihat seorang wanita mengemudi begitu cepat di sepanjang hidup saya. The streets are so small. Dan Roads are so small. jalannya begitu begitu sempit. All the hair on my neck and my head standing straight up. Semua rambut dan bulu di kepala saya dan di leher saya berdiri. I am so afraid. Saya begitu takut. Where did this woman learn to drive? Di mana belajar nyetirnya perempuan ini? I said, God help Pastor Petrus Saya bilang, Tuhan tolong Pastor Petrus that he would have wisdom. supaya dia punya hikmat. Never ride with this woman Jangan pernah berkendaraan dengan wanita ini. or he will die soon. Kalau enggak nanti dia cepat mati. So I don't talk to her very often. Saya tidak sering berbicara dengannya. Morning, Di pagi ini God told me, Tuhan berbicara pada saya. talk to Tina. Berbicaralah kepada Tina. In the green room today, Di green room pada hari ini something happened. sesuatu terjadi. Tina walked in the room alone. Ibu Tina masuk ke ruang green room sendirian. I was crying. Saya sedang menangis. I'm so drunk. Saya begitu mabuk. I can hardly walk. Saya hampir tidak bisa jalan. Why? Mengapa? God talked to me Tuhan today. berbicara kepada saya hari ini. I talked to her. Saya berbicara kepadanya. And then God told me this. Dan kemudian Tuhan berbicara pada saya demikian. Tell Pastor Petrus the message. Beritahukan kepada Pastor Petrus berita ini. Give him a message. Berikan pesan kepadanya. Papa Daryl, Papa Daryl, I want to tell you the same message. aku ingin memberikan kepadamu pesan yang sama. All of you are ox. Anda semuanya adalah sapi jantan. Pastor Petrus, Pastor Petrus, you're not an ox. Anda bukan sapi jantan. They're an ox. Bukan sapi jantan. Cheetah, Tetapi cita, macan tutul. that's what Tina is. Demikianlah juga Tina. That's what Petrus is. Dan itulah Pak Petrus juga. That's what I am. Dan saya juga. Fastest animal in the world. Yakni hewan paling cepat di dunia. A beautiful animal. Dan hewan yang cantik sekali. It loves cosmetics. Dan dia suka kosmetik. It likes to look very nice. Dan jalannya, elegan sekali. And it moves so fast. Dan bergerak begitu cepatnya. When the lion is watching, Ketika singa menontonnya, cheetah has moved. cita sudah bergerak. Eagle is flying. Raja Wali terbang Declared in the plan of God. sesuai dengan rencana Tuhan. Cheetah has gone. Tapi Cheetah has moved. Tetapi cita sudah bergerak duluan. The cheetah experiences everything Cita mengalami segala sesuatu. because it moves fast.
Oleh karena dia bergerak begitu cepatnya. because it has communication with God. Oleh karena dia punya komunikasi dengan Tuhan. Doesn't think very long. Dia tidak berpikir terlalu lama. God will speak quickly. Tuhan akan berbicara dengan cepat. God will speak suddenly. Tuhan akan berbicara dengan tiba-tiba. Tina, Petrus, Dan Tina dan Petrus, Daryl, Daryl, Victor, Victor, other people. dan orang-orang lainnya. An ox moves very, very slow. Seekor sapi jantan bergerak amat sangat lambat. It's very strong. Dia sangat kuat, Somebody's got to hear the voice of God tetapi harus ada orang yang mendengar suara Tuhan and move so quickly. dan bergerak begitu cepat. You understand? Anda ngerti? When I was in the hospital dying, Pada waktu saya di rumah sakit sedang sekarat itu, God spoke to me, Tuhan berbicara pada saya said the devil wants to kill you. dan berkata, iblis ingin membunuhmu. I went to Ireland. Saya pergi ke Irlandia. The prophet told me, the devil wants you dead. Nabinya berkata, iblis ingin kamu mati. I asked them in Ireland, Saya bertanya kepada mereka yang di Irlandia, why does the devil want me dead? mengapa iblis menginginkan kematianku? You know what they told me? Tahukah Anda apa yang mereka katakan pada saya? If you prophesy in Holy Stadium, Jika kamu bernubuat di Holy Stadium, the whole world will be changed. maka seluruh dunia akan berubah. The whole world Seluruh dunia akan will be berubah. changed Akan diubahkan because of the power oleh karena kuasa of the Holy Ghost. dari Roh Kudus. God told me this morning. Tuhan memberitahu saya pagi hari ini. He told me many, many times. Dia telah sering kali memberitahu saya. This is a year of supernatural harvest. Ini adalah tahunnya tuaian supranatural. Supernatural blessing. Berkat supranatural. This is so important what I tell you right now. Tolong dengarkan baik-baik. Yang saya katakan sangat penting hari ini. Listen very closely. Dengar dengan sangat cermat. If you sow Jika saudara lambat, big, in a big way. Sorry. Nah, jika Anda menabur dengan besar-besaran, Harvest is predictable. maka tuaiannya bisa diduga. You believe that? Saudara percaya enggak? Little bit of seed in the ground, small harvest. Sedikit benih di tanah, maka tuaiannya sedikit. Much seed in the ground, big harvest. Banyak benih di tanah, maka tuaian banyak. What is the plan of God for you, Apakah rencana Tuhan bagi saudara, for your family, bagi keluarga saudara, for this church? dan bagi gereja ini? This would be the greatest year of harvest we've ever seen. Ini bisa menjadi tahun yang terbesar dari tuaian terbesar yang pernah Anda lihat. Because millions of angels come from heaven. Oleh karena jutaan malaikat datang dari surga, They look for people that have intimacy with God, dan mereka mencari-cari orang yang memiliki keintiman dengan Tuhan. and they work with you. Dan mereka bekerja sama dengan Anda, The ground is blessed. dan tanahnya sudah diberkati, The fertilizer is blessed. pupuk sudah diberkati, The seed is blessed. benih sudah diberkati, It will rain. maka akan hujan, And you never see blessing like this year. dan saudara tidak akan melihat berkat yang sehebat tahun ini. God told me this. Tuhan beritahu saya hal ini. People that God wants to bless, Orang-orang yang ingin diberkati, yang Tuhan ingin untuk mereka diberkati. the devil will try to keep you from one thing. Iblis akan mencoba menghalangi saudara menerima satu hal. Listen very, very carefully. Dengar dengan amat sangat cermat. Plan of the devil is this. Rencananya si iblis demikian. You must not sow big this year. Anda tidak boleh menabur besar-besaran pada tahun ini. Wednesday, I saw the power of God like I have never seen in many years. Pada hari Rabu, saya sudah melihat kuasa Tuhan seperti yang belum pernah saya lihat selama banyak tahun ini. I went to the Bible school on Thursday. Saya masuk ke sekolah Alkitab pada hari Kamis. I could not believe what I saw. Saya nggak bisa percaya apa yang saya lihat. All the students that God touched, Semua siswa yang dijamah oleh Tuhan, they look tired, mereka kelihatan letih, lelah, non-responsive. dan tidak tanggap. I looked at all the students. Saya pandangi semua siswa itu. God said, I will teach you something. Dan Tuhan berkata, aku akan mengajarkan sesuatu kepadamu. Today, Pada hari ini, there are demons all around these students. ada setan-setan di sekeliling para siswa ini. None of them know what's happening. Dan para siswanya nggak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Please listen closely. Tolong dengarkan baik-baik. God said this. Tuhan berkata begini. The demons are blowing air on the people. Setan-setan sedang menghembuskan udara kepada orang-orang. Blowing. Meniup-niup. Blowing. Meniup-niup.
to make them tired. untuk membuat mereka lelah. Tired. Lelah. I am here to bless. Saya di sini untuk memberkati. Angels are here to bless. Malaikat-malaikat ada di situ untuk memberkati juga. There's the momentum of the Holy Spirit Ada momentum dari Roh Kudus. that I want to accelerate today. Dan Tuhan ingin membuat akselerasi atau percepatan hari ini. All of hell has come. Tapi segenap neraka sedang datang. All of them would be tired, Semua mereka akan menjadi letih. so they cannot feel the Holy Spirit. Sehingga mereka tidak bisa merasakan Roh Kudus. They cannot respond Mereka tidak bisa menanggapi. because they feel tired. Oleh karena mereka merasa lelah. God said, look Tuhan berkata, lihat itu. and learn. Dan belajarlah. Yeah. Ya, Watch perhatikan and learn. dan pelajari. What does God tell Pastor Petrus? Bagaimana kalau Tuhan berkata kepada Pastor Petrus? What does God tell all of you? Bagaimana kalau Tuhan berbicara kepada Anda semuanya? I have called you Bahwa aku telah memanggil kamu. way in the back of the room, Sampai ke bagian paling belakang di all over ruangan Holy ini. Stadium. Di seluruh Holy Stadium. God commissioned you. God tells you, Tuhan berkata kepada saudara, look for the power of the devil. cari, lihat ada kuasa setan. Destroy the work of the devil. Hancurkan pekerjaan iblis itu. Destroy the work of the devil. Hancurkan segala perbuatan iblis. Whoa! Oh! We don't act by feeling. Kita ini tidak bertindak berdasarkan perasaan kita. We act by the word of God. Kita harus bertindak berdasarkan firman Tuhan. When God talks to Pastor Petrus, Pada waktu Tuhan berbicara kepada Pastor Petrus, He will tell him, dia akan berkata kepadanya, do this, do this. lakukan ini, lakukan itu. God talks to me. Tuhan berbicara pada saya, I need so much money for this, saya membutuhkan begitu banyak uang untuk hal ini, so much money for this. begitu banyak uang untuk hal itu. Every time He talks, Setiap kali ia berbicara, what is the plan of God? apakah rencana Tuhan? You give more than you've ever given. Maka Anda memberikan apa yang bisa Anda berikan. You sow more than you've ever sown. Anda menabur lebih daripada pernah Anda menabur. Because before the end of the year, Oleh karena sebelum akhir tahun ini, everything you sow segala sesuatu yang saudara tabur, is harvested so quick. maka tuaiannya akan begitu cepat. But it's greater harvest Dan ada tuaian yang lebih besar than you've ever seen in your life. daripada yang pernah saudara lihat dalam hidupmu. And this must not ever happen Dan hal ini tidak pernah boleh terjadi to you, kepada saudara, to your business, kepada bisnis saudara, to your family. kepada keluarga saudara. Hell must stop you. Hell must stop you. Neraka harus menghentikan Anda. God told me this morning Tuhan memberitahu saya pada hari tadi pagi to tell you this. untuk memberitahu saudara hal ini. Get alone with God. Menyendirilah dengan Tuhan. Get rid of all the influence of hell. Singkirkan segala pengaruh neraka itu. And listen to the voice of God. Dan belajar, mendengarlah suara Tuhan. God will give you ability Tuhan akan memberikan kepada Anda kemampuan to have seed. untuk memiliki benih-benih. You cannot sow what you don't have. Saudara tidak bisa menabur kalau saudara tidak punya benih. God will give you the ability to have seed. Tuhan akan berikan kesanggupan kepada Anda untuk punya benih. And you must sow Dan Anda harus menabur. what God tells you to sow. Seberapa yang Tuhan suruhkan kepada Anda. In a year of great opportunity, Pada tahun-tahun kesempatan ini. like the world has never seen in the history of the world, Ini tahun kesempatan yang belum pernah dilihat oleh dunia ini di sepanjang sejarah dunia. you must sow Saudara harus menabur. like you've never sown before. Menabur dengan cara yang belum pernah Anda lakukan sebelumnya. You must give Anda harus memberi what you've never given before. sebesar yang belum pernah Anda berikan sebelumnya. Not because people manipulate you. Bukan karena orang memanipulasi Anda. I can tell you stories Saya bisa ceritakan kisah-kisah kepada saudara about Nepal. mengenai Nepal. I can bring all the people that were in Nepal. Saya bisa bawa semua orang yang di Nepal. And they can tell you sad stories. Dan saya bisa ceritakan kisah-kisah sedih pada Anda. And then I say to you, Kemudian saya berkata pada Anda, let's take big offering like never before. mari kita ambil persembahan yang belum pernah sedemikian besarnya. That through emotion and manipulate you. Dan saya melalui emosi memanipulasi saudara. I can tell you about Ukraine. Saya bisa ceritakan tentang Ukraina. I can make the hardest heart cry. Saya bisa membuat hati yang paling keras pun menangis. When I tell you what Russia is doing in Ukraine today. Yaitu kalau saya ceritakan apa yang diperbuat oleh Rusia kepada Ukraina hari ini. And you have soft heart. Kalau hati Anda lembut, Then you will give. maka Anda akan memberi.
That's not what to do. Tapi itu bukan hal yang boleh dilakukan. You don't do that. Saudara tidak melakukan hal seperti itu. God prepares you. Ketika Tuhan mempersiapkan Anda, And then this year, when Kemudian- God speaks to you, maka pada tahun ini ketika Tuhan berbicara pada Anda, you must hear the voice of God. Anda harus mendengar suara Tuhan. And you sow. Dan Anda menabur. And you sow. Anda menabur. The result is something the world has never seen. Hasilnya akan sesuatu yang belum pernah dilihat dunia ini. I have a wonderful administrator in Jakarta. Saya punya seorang administrator yang baik sekali di Jakarta. He's a very smart man. Dan dia orang yang cerdas sekali. He met with me this week. Dia berjumpa dengan saya pada minggu ini, No, last week. minggu yang lalu. He told me churches I go to. Dan dia bilang kepada saya, gereja ini, ke situ kalian. And then Kamu he harus said- pergi. Then he said this. Dan kemudian dia berkata begini, When you go to this church, pada waktu kamu pergi ke gereja yang ini, never tell them Petrus Agun is your friend. jangan bilang kepada mereka bahwa Petrus Agung adalah temanmu. When you go to this church, Kalau kamu pergi ke gereja yang ini, never tell them you preach in Holy Stadium. jangan pernah kasih tahu mereka bahwa kamu berkhotbah di Holy Stadium. In different parts of the world, Di berbagai bagian dunia lain, I'm not welcome. saya ini tidak disambut, tidak diterima. You know why? Saudara tahu kenapa? They call me the prophet of Petrus Agun. Mereka menyebut saya nabinya Petrus Agung. They reject me Mereka menolak saya because of him. oleh karena dia. I told him, Saya bilang sama dia, you ruined my reputation. kamu bikin rusak reputasiku. People don't like me Orang jadi nggak suka sama saya because I'm friend of you. karena saya temanmu. I thought he would cry. Saya pikir dia akan nangis. You know what he did? Tahu nggak apa yang dilakukannya? He laughed at me. Dia tertawakan saya. He said, that is so good. Dia bilang, wah itu bagus sekali. That is so good. Itu bagus sekali. He doesn't cry. Dia tidak menangis. I'm so angry. Saya jadi marah sekali. He laughed. Dia tertawa. I preached in Impact School. Saya berkhotbah di School of Impact. I'm prophesying. Saya bernubuat di sana. I look at all the students. Dan saya perhatikan semua siswa. Great prophecy. Ada nubuat yang hebat, Nobody listens to me. tapi nggak ada yang dengerin saya. They laugh at me for 4 hours. Semuanya mentertawakan saya selama 4 jam. They lay on the floor Mereka berbaring-baring di lantai, and they laugh at me. dan mereka mentertawakan saya. I said, I'm a prophet. Saya bilang, saya ini nabi. I'm a bishop. Saya ini uskup. I'm respectable. Saya ini orang berwibawa. Listen to me. Dengerin saya. They don't listen. Mereka nggak dengerin. They laugh at me. Mereka ketawain saya. They laugh at me. Mereka tertawakan saya. When I was there on Friday, Pada waktu saya di sini pada hari Jumat, I told every student from Impact School, saya bilang kepada semua siswa dari School of Impact, when you go to Holy Stadium pada waktu kamu pergi ke Holy Stadium, today, pada hari ini, hari Minggu, all of you must bring a piece of cloth. semuanya harus bawa selembar kain. All of them have piece of cloth. Semuanya bawa selembar kain hari ini. If they feel the Holy Spirit, Karena kalau mereka merasakan Roh Kudus if they get happy, dan mereka jadi gembira, they put this in their mouth. mereka masukkan ini di mulutnya. They're not allowed to laugh today. Mereka tidak diizinkan tertawa hari ini. They don't want to offend anybody today. Karena mereka tidak mau menyinggung siapa-siapa hari ini. Yeah. Ya. But when God looks at all the problems in Indonesia, Tetapi ketika Tuhan memandang kepada segala masalah yang ada di Indonesia, God looks at Pastor Petrus when he's rejected. Tuhan melihat Pastor Petrus ketika beliau ditolak. They look at Papa Darrell. Dan melihat kepada Papa Darrell. Oh, he's a drunk prophet. Dan bilang, oh ini dewa mabuk. God, Tuhan, he offends me. dia menyinggung saya. He hits his leg. Dia mengenai kaki saya. And he looks at Petrus, Dan Darrell, ketika dia melihat Pak Petrus dan Papa Darrell, and he goes like this. dia berkata begini. Wum. Wow. If you have religion, Kalau yang Anda miliki agama saja, you look at me today Anda memandangi saya hari ini like this. seperti ini. Wow. Oh yeah. Oh ya. And then you scratch your head. Kemudian Anda garu-garu kepala. 2 years from now, 2 tahun dari sekarang, you say, I don't understand. Anda berkata, saya tidak mengerti. May Di bulan Mei 2015, tahun 2015, Papa Darrell prophesied. Papa Darrell bernubuat. He
God would use Petrus, use Holy Stadium, bahwa Tuhan akan memakai Pak Petrus dan Holy Stadium all the people, dan semua jemaatnya to change the whole world. untuk mengubah seluruh dunia. We did not feel very much Kami tidak merasa banyak perasaan, that something happened to me. tetapi sesuatu terjadi pada diri saya. My whole life changed. Seluruh hidup saya telah diubahkan Favor of God came upon me. dan rahmat Tuhan turun atas saya. The blessing of God came upon me. Berkat-berkat Tuhan turun atas saya. Yeah. Ya. So this morning, Tapi pada pagi hari ini we're going to do something kita akan lakukan sesuatu before I sit down. sebelum saya duduk. Every weapon of hell, Setiap senjata dari neraka, every demon in hell setiap setan dari neraka is going to leave you. akan meninggalkan saudara-saudara, It's going to leave your business. akan meninggalkan bisnis Anda, It's going to leave your family. akan meninggalkan keluarga Anda. Today, Hari ini all of hell will stop. seluruh neraka akan berhenti. All of hell will stop. Seluruh neraka akan berhenti. Because this much I know. Karena sebanyak inilah yang saya ketahui. We have the power of God. Kita punya kuasa Tuhan. I got the power of God. Saya punya kuasa Tuhan. When I say stop, Kalau saya bilang berhenti, all of hell will stop. seluruh neraka akan berhenti. When I say open the windows of heaven, Dan Tuhan akan membuka the tingkap-tingkap windows surgawi. will be open. Jendela dan pintu surga akan terbuka. The blessing will come on you. Berkat-berkatnya akan turun atasmu. If you believe, Jika Anda percaya. if you believe, Jika Anda percaya. if you respond, Jika Anda menanggapi. if you sow, Kalau saudara menabur. if you obey, Kalau saudara taat. you will never be the same. Maka Anda tidak akan pernah sama lagi. Your family will never be the same. Keluargamu tidak akan sama. The world will never be the same. Dunia tidak akan pernah sama. Because this church, Oleh karena gereja ini, revival will flow to other countries. revival akan mengalir ke negara lain. Revival will flow to other cities. Revival akan mengalir ke kota lain. Jakarta. Jakarta. People listen on the radio right now. Orang-orang yang sekarang ini sedang mendengar melalui radio. Surabaya. Surabaya. Kalimantan. Kalimantan. Sumatra. Sumatera. All over Indonesia. Di seluruh Indonesia. Right now. Sekarang ini. Right now. Sekarang juga. Right now. Sekarang juga. The power of God comes. Kuasa Tuhan datang. Angels of God come. Malaikat-malaikat Tuhan datang. God says today, Tuhan berkata hari ini. I will bring the blessing. Aku akan membawa I berkat. will bring the blessing. Aku akan bawa berkatnya. Like the world has never seen. Sebesar seperti yang belum pernah dilihat Like the dunia. world has never seen. Yang belum pernah dilihat dunia. There will come a river Akan datang sebuah sungai. out of Holy Stadium. Dari Holy Stadium. There will be artesian well. A well that springs up Akan ada sebuah sungai yang memancar keluar. of the blessing of God. Yang isinya adalah berkat-berkat Tuhan. Of the power of God. Dan isinya kuasa Tuhan. There will be solutions Akan ada to solusi-solusi problems. kepada masalah-masalah Anda. Right now. Sekarang ini. Sekarang juga. Solutions to fix Solusi. problems. Solusi dari masalah-masalah besar. Listen to the word of the Lord. Dengarkanlah firman Tuhan ini. Today, Hari ini. right now, Sekarang ini it's a juga. time of miracles. Inilah saat mujizat. It's a time of change. Inilah saat perubahan. God has spoken. Tuhan telah berbicara. God has spoken Tuhan telah berbicara about you, mengenai diri saudara, about your family. mengenai keluargamu. Step into the glory. Melangkah masuklah ke dalam kemuliaan Tuhan. Step into intimacy with God. Masuklah ke dalam keintiman dengan Tuhan. God will forgive all of your sins. Tuhan akan ampuni segala He dosamu. washed you in the blood of Jesus. Dia sudah membasuh kau bersih dengan darah Yesus. Every person here, Setiap orang yang ada di sini, you can have the best things from God. Anda boleh memiliki hal yang paling baik yang dari Tuhan. Those of you that are sick, Di antara saudara yang sakit, God prepares you today. Tuhan mempersiapkan Anda hari ini. He destroys unbelief. Dia menghancurkan ketidakpercayaan. He takes away the hopeless Dia feeling. membuang perasaan putus asa. Faith springs up inside of Dan you. iman muncul di dalam diri saudara. Everything of hell is destroyed. Segala sesuatu yang dari neraka sudah dihancurkan. Every curse is destroyed. Segala kutuk telah dipatahkan. And you will never be the same. Dan Anda tidak akan pernah sama seperti dulu lagi. People will choose your business. Orang-orang akan memilih bisnis Anda. They will choose you. Mereka akan memilih Anda. The favor of God Rahmat kemurahan Tuhan comes upon you. akan turun Comes atasmu. upon you. Akan turun atas Anda. You must believe. Anda harus You must percaya. believe.
harus percaya. Right now. Sekarang ini. Right now. Sekarang ini. Right now. Sekarang ini A juga. miracle is happening to you. Sesuatu yang baru terjadi padamu. Miracles happen all over the world Mujizat sedang terjadi di seluruh dunia. because of your blessing. Oleh karena berkat Anda. Because of your blessing. Oleh karena berkat Anda. It is supernatural. Dan itu supranatural. You must sow Anda harus menabur. like you have never sown. Lebih daripada yang pernah Anda You taburkan. sow. Tabur. You give like you've never given. Menaburlah lebih daripada pernah Anda memberi. I don't give you my opinion. Ini bukan pendapat saya, bukan pendapat saya yang saya berikan. I told God I have nothing to say. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya nggak punya apa-apa untuk dikatakan. He said, tell the people what I say. Tuhan berkata, beritahukan kepada jemaat apa yang aku katakan. Phoenix is so important to me. Phoenix. Oh, Tina sangat penting buatku. She's very apostolic. Dia sangat rasuli. She can do anything. Dia bisa berbuat apa saja. Doesn't say very much. Dia tidak banyak berbicara, She's qualified to do anything. tetapi dia punya kualifikasi untuk melakukan apa saja. But after today, Tapi setelah hari ini, God will begin to speak to her. Tuhan akan mulai berbicara kepadanya. Sometimes, Ada kalanya, when God speaks, waktu Tuhan berbicara, He'll say, Petrus, Ia akan berkata, Petrus, you say a few words. izinkan saya mengatakan beberapa kata. Just a few words. Sedikit kata aja. And the words of her mouth Maka perkataan yang keluar dari mulutnya will open doors akan membuka pintu-pintu that Petrus could never open. yang tidak pernah bisa dibuka oleh Pak Petrus. Her words will Perkataan-perkataannya change the hearts of people. akan mengubah hati orang-orang Pastor Petrus could never change. yang tidak pernah bisa diubah oleh Pastor Petrus. Why will this happen? Mengapa hal ini harus terjadi? It's the plan of God. Karena inilah rencananya Tuhan. It's the plan of God. Inilah rencananya Tuhan. You look at Samuel down here. Kalau Anda melihat Samuel di depan sini, I won't say much about him. saya tidak akan ngomong banyak tentang dia. I'm not here to embarrass him. Saya bukan ada di sini untuk mempermalukan dia. God loves Samuel. Tuhan sayang Samuel. The future is very good. Dan The future is very good. masa depannya adalah masa depan yang sangat baik. Your future Masa depan Anda juga is very good. itu sangat baik. But you have to make decisions. Tetapi Anda harus buat keputusan. Reject religion. Tolak agamawi. Don't walk in all the traditions. Jangan kamu terkunci oleh tradisi-tradisi. But let God Tetapi ikuti Tuhan. talk to you. Biarkan Tuhan berbicara kepadamu. Let God control you. Biarkan Tuhan yang mengendalikan diri Anda. Let me pray with you. Izinkan saya berdoa buat saudara. Does not matter if you feel anything. Dan sebetulnya nggak ada masalah saudara merasa atau tidak merasa sesuatu. It's got nothing to do with feeling. Karena nggak ada urusan, nggak ada kaitannya dengan perasaan. But make a decision Tapi today. buatlah keputusan hari ini. If you are willing Kalau saudara rela to be used of God. untuk dipakai oleh Tuhan. If you're willing to bless the nations of God. Jika Anda rela memberkati negara-negara, Maybe half of you say yes. Maybe half of you say no. mungkin separuh dari Anda berkata ya, separuh berkata tidak. You're too busy. Saudara terlalu sibuk, You have things to do. ada hal-hal yang harus saudara lakukan. It's okay. Nggak apa-apa. You don't have time. Saudara tidak punya waktu. It's okay. Itu nggak apa-apa. Don't feel bad. Jangan merasa jelek tentang diri But if sendiri. you have great desire inside of you Tetapi, kalau Anda memiliki kerinduan besar di dalam dirimu to help the people of the world, untuk menolong orang-orang yang di dunia, to receive great blessings, untuk menerima berkat yang besar, not big blessings, bukan besar tetapi luar biasa besar, but great. berkat yang akbar, yang amat sangat besar. I want you to stand up. Saya minta saudara bangkit berdiri. I want to pray for you Saya today. ingin mendoakan Anda pada hari ini. Berdoa bersama-sama dengan Anda. Just for 2 minutes. Hanya 2 menit saja. I want to pray for you. Saya ingin mendoakan Anda. Dear Jesus, Yesus yang kekasih, you told me to come to Holy Stadium, Engkau telah menyuruh aku pergi ke Holy Stadium prophesy, untuk bernubuat and destroy the works of the devil, serta menghancurkan perbuatan-perbuatan iblis and set the people free, dan membebaskan orang-orang so they can sow like they've never sown before. supaya mereka bisa menabur lebih daripada mereka pernah lakukan. And when they sow, Dan pada waktu mereka menabur, they will have a harvest they've never imagined. mereka akan mendapatkan tuaian yang tidak pernah mereka bayangkan. We stand in the presence of God, Kami berdiri di hadirat Tuhan. and we look at the face of all of hell, Dan ketika kami berhadapan dengan segenap neraka, every demon in hell. segala setan yang di neraka, We look into the face of the devil, kami lihat wajah setan iblis itu. and I say this, Dan berkata begini, come in the name of Jesus.
Aku datang dengan nama Yesus. I come in the name of Jesus. Aku datang dengan nama Yesus. I have authority over you Aku punya otoritas di atasmu. because of the blood of Jesus, Oleh karena darah Yesus. because of the name of Jesus, Oleh karena nama Yesus. and you will obey. Dan kamu harus taat. In the name of Jesus, Di dalam nama Yesus. I break the power of witchcraft. Aku hancurkan kuasa-kuasa sihir. I break the power of every demon in hell. Aku hancurkan segala kuasa setan neraka. And in the name of Jesus, Dan dalam nama Yesus. go! Pergi! Go! Pergi! Go! Pergi! In the name of Jesus, Dalam nama Yesus. I set you free. Aku membebaskan kalian. I set you free. Aku bebaskan Anda semua. You are free. Kamu sudah bebas. You are free. Kamu sudah bebas. You are free. Kamu sudah bebas. Freedom! Bebas! Kebebasan! Freedom! Kebebasan! Freedom! Kebebasan! In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. If you are here today and you do not know Jesus Christ, Kalau Anda yang hadir di sini, Anda belum kenal Tuhan Yesus Kristus, if you're listening on the internet or on the radio, atau Anda yang mendengar melalui internet atau radio, and you do not know Jesus Christ, dan Anda belum kenal Yesus Kristus, pray right now. berdoalah sekarang. Say, dear Jesus, Katakan demikian. I need Yesus you. kekasihku, I need you. aku memerlukan Engkau. Come into my life. Datanglah ke dalam hidupku, Take away my sin. dan buang segala dosaku. I give my life to you. Aku berikan hidupku kepadamu. I will serve you Aku akan melayani Engkau for the rest of my life. sepanjang hidupku. Jesus, Yesus, I am yours. aku milikmu. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. All of you that are baptized in the Holy Spirit, Anda semuanya yang telah dibaptis oleh Roh Kudus, begin to speak in other tongues. mulailah berbahasa lidah. Biarlah larabat Tuhan, turunkan roh pengertian dalam hidup kami. Karena kami percaya semua rencana Tuhan yang terbaik jadi atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati berkata,